Newton Newton itu punya hukum namanya kekekalan energi. Tadi kan Papa udah jelasin. Energi ada kayak energi kimia, energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi potensial. Aku tahu, energi listrik. Nah, lampu. Lampu. Lampu mendapatkan energi listrik. Iya. Merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau di luarnya lampu, ada cahayanya juga. Ada dari matahari. Sinar matahari maksudnya. Iya, jadi matahari melepas energi cahaya, energi terang. Gak pakai listrik. Enggak. Terang itu adalah energi akibat panjang gelombang. Aku tahu. Kan ada di luarnya buat lampu yang malam. Kalau udah pagi mati lampunya. Itu matahari, nah. Mati lampunya. Kalau lampu, ya lampunya kalau udah pagi mati. Karena matahari sudah memberikan terang. Jadi lampu harus dimatiin. Betul? Nah, terus Papa kan udah jelasin tuh. Ada energi cahaya. Sini dong. Ada energi cahaya, ada energi kimia. Nah, lilin itu mengubah energi kimia dari ikatan senyawa lilin menjadi api. Loh. Nah, api karena mendapatkan energi kimia, dia menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Aku tahu. Lilin itu energi panas sama energi Terang, cahaya. Nah, terus kalau kita hembus dia langsung mati. betul. Makanya Newton bilang hukum kekekalan energi. Oke. Hukum kekekalan energi tadi kan bilang apa? Energi tidak dapat dibuat, tapi dapat diubah. Jadi dari energi kimia katanya mau belajar sains. Dari energi kimia lilin menjadi energi cahaya dan energi panas. Sekarang kalau lilinnya dicabut, apakah masih ada cahaya dan panas? Nggak ada. Kecuali kita mendapatkan sumber energi yang lain selain lilin. Gitu. Contohnya lampu, senter, semprong. Apa semprong nggak? Kompor. Dia kan dapat energi gas tuh, dari gas punya energi. Aku tahu bensin ada apinya. Bensin itu adalah energi kimia. Benar. Dia ada ikatan senyawa kimia di dalam bensin sehingga ketika dia diberikan ignition, diberikan api, sulutan api, dia menjadi energi panas dan energi cahaya sehingga keluar apinya. Aku benar bensin. Iya, makanya Newton Buat kan bilang. mobil. Iya, makanya Newton bilang hukum kekekalan energi. Aku tahu kalau kan mobilnya habis bensinnya udah merah. Udah tambah habis, langsung didor. Kan ada orang. Loh, ada bensin. Terus dia dorong terus bensin mahal. Gitu. Papa punya pertanyaan. Apa yang terjadi kalau lilin tadi dengan api ditiup, apinya padam? Kenapa bisa begitu? Ayo. Kenapa lilin kalau ditiup padam? Padam. Karena lilin itu kan aku happy birthday. Ya,
A nih, Alfa happy birthday. Ada lilin, dikasih api menyala, ditiup, lilinnya mati. Aha, Kenapa? karena api itu butuhkan embusan. Dia padam karena dihembus. Iya, Kenapa? Kok bisa padam? karena dia perlu sesuatu. Oke, hampir tepat. Jadi gini, bagaimana api bisa menyala itu ada namanya segitiga api. Apa itu? Nah, apa itu segitiga api? Segitiga api adalah syarat terjadinya pengapian. Syarat munculnya api. Ada udara. Ada 3 tuh segitiga kan? Segitiga nih. Udara, bahan bakar, sama api. Jadi dia butuh ignition, percikan api atau dia api. Dia butuh bahan bakar dan dia butuh udara. Pak, aku tahu. Hmm, Kan lilinnya ditaruh di wow. ya, Kan ada anginnya. ya. Tembus ke lilinnya. Nah, Jadinya lilinnya mati. kenapa lilinnya mati? Karena lilinnya kena embusan. Bukan. Jadi gini, harus ada keseimbangan antara udara dan bahan bakar. Oke. Kalau udara terlalu banyak dibandingkan dengan bahan bakar, maka segitiga apinya tidak akan berhasil. Karena ketika Ava meniup lilin, udara yang berada di sekitar sumbu lilin itu terlalu banyak, melebihi yang dibutuhkan untuk melakukan pembakaran. Jadi dia gak bisa mati. Karena terlalu banyak udara yang masuk dan terlalu Ja- banyak ja- udara yang berhembus. Jadi gini, waktu aku ulang tahun, terus aku hembus, Kak, kan kepisah. Iya, jadi gini, bener kepisah. Jadi bahan bakar yang ada di sumbu itu terisolasi oleh hembusan udara yang Ava hembusin. Oh gitu. Misalkan nih, ini sumbu nih. Ini sumbu. Udara di sini, ada api nih. Oke? Tapi karena Ava menghembuskan sumbu ini dengan udara yang sangat banyak, mengakibatkan udara terlalu banyak sehingga udara ini mengisolasi sumbu Kayak dari gini. api dan bahan bakar yang di sumbu dengan api. Kayak gini. Nah, udaranya memenuhi sumbu sehingga apinya tidak lagi masuk di dalam segitiga api. Nah, kalau gini, gitu, itu bisa mati apinya. Bisa. Kalau tahu banyak, gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa mati dia. Kalau udara terlalu banyak dihembusin, lilinnya mati. Kalau nggak banyak, Hidup lilinnya. berarti harus gini. Baru mati dia. Wah, Loh, kenapa itu? Oke. Sudah. Segitiga api udah tahu kan? Jadi kalau lilin dihembus, yang Ava hilangkan itu adalah apinya. nah aku Sehingga- tahu. Apinya itu dari bakaran. Betul, dari pembakaran. Dan dia dapat panasan dari bakarannya. Betul. Jadi energi kimia diubah menjadi panas dan cahaya. Kayak matahari. Kayak matahari. Matahari itu punya energi, sumber energi namanya energi fusi. Nah itu. Ya, di dalam matahari itu ada namanya inti fusi, terjadi reaksi fusi. Aku ada tahu. pergerakan Aku tahu. atom. Tunggu. Kan api kan ada di dalam sama luar. Ada dua apinya. Kalau jatuh apinya, rumah terbakar semua. Satu perbakaran di rumah. Kan gini kan. Kan ada apinya dua.
lilinnya. Mm-mm. Terus lilin dua-duanya jatuh. Malah kebakar rumahnya. Nah, makanya nggak boleh main api. Dan dia sangat panas. Kalau kita pegang malah tangan kita kepanasan. Nah, kenapa Alfa bisa merasakan kepanasan? Karena lilin itu bikin tangan jadi panas. Dan lilin bikin kita jadi nggak khawatir. Ya, jadi gini, Papa ajarin. Ada namanya teori perpindahan kalor. Setiap material di dalam bumi ini memiliki namanya koefisien perpindahan kalor. Misalkan, ini sendok nih, garpu nih. Alfa bakar di ujung sini. Di sini akan terasa panas. Oke, gini. Kan ada sendok sama garpu. Dikasih dua-duanya api. Ya. Terus taruh di lantai. Jadinya kepanasan lantainya. Wow, 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 wow. Nah, itu namanya perpindahan kalor. Terus, Nah, jadi kenapa Alfa memegang yang panas, Alfa merasa sakit? Karena kalornya pindah dari garpu yang panas, kalornya pindah ke tangan Tunggu. Alfa yang dingin. tunggu. Kan nggak ada apinya. Dikasih api. Terus taruh di sini. Terus ini terbakar. Iya. Ini kursi, meja, apalah itu terbakar semua. Iya, ya apalah kan apalah. Nah, Papa kan mau cerita apa itu perpindahan kalor. Dengan Papa ada cerita, kalor atau panas adalah sebuah energi. Kan? Energi tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi Kenapa? dapat diubah. Diubah sama. Tadi kan Papa ada cerita, lilin adalah energi kimia berubah menjadi energi panas dan menjadi energi cahaya. Aku tahu. Kan ada lilin di bawah. Kan ada lilin di atas Vivi. Ya tadi kan udah cerita jatuh terus kebakar. Bukan. Terus lilinnya di atas sini, Kak. Terus lilinnya di sini. Terus jatuh ke sini sama ke sini Vivinya. Jadinya Vivi sama ininya terbakar. Iya, makanya jangan main api kalau nggak mau terbakar. Aku Oke? tahu. Kan tadi kan mau nanya tuh bagaimana cara kerjanya kulkas. Papa jelasinnya dari dasar dulu. Oke. Nah, kenapa Alfa bisa memegang sesuatu yang panas terasa panas? Karena ada energi panas yang pindah. Misalkan lilin nih, lilin nyala ada apinya. Alfa pegang, tangannya kan kepanasan tuh. Gini kan. Nih. Kan makanannya di meja terusan. Kita pegang itu nggak dingin. Oke. Jadi kalau kita taruh di kulkas malah dia dingin. Kenapa? Karena itu cairannya dingin atau yang hangat. Hah? Dingin. Enggak gitu. Makanya jangan dulu dibantah. Papa ngajarin ini. Aku Papa tahu. ajarin Alfa dulu biar mengerti apa itu perpindahan kalor. Kalor itu bisa berpindah, energi itu bisa pindah. Energi panas itu bisa pindah, merambat. Jadi ketika Papa kasih sesuatu yang panas di sini, lalu apa pegang?
Kenapa Ava pegang jadi terasa panas? Karena energi yang di sini pindah ke jarinya Ava, sehingga terasa panas. Kalau dikasih air malah Dingin. mati dan dingin. Iya, oke. Berarti sepakat ya, panas bisa berpindah tempat. Kalau Bisa dipindahin sama kayak air. Ava bisa pindahin air dari satu tempat ke tempat yang lain. aku Panas tahu. juga bisa. Aku tahu Pak. Hmm. Kan aku mau mandi. Hmm. Terus ada apinya. Mau mandi ada api. Ada apinya di situ. Nah, Di dekat kamar mandi itu. Terus? Terus kena itu baknya jadinya panas. Terus aku bilang, au, kok panas sih gitu. Ya, bisa itu. Nah, terus tadi kan udah sepakat ya, panas bisa dipindahin. Ya toh? Bagaimana cara memindahkan panas? Aku tahu. Sebentar, sebelum ke sana, kenapa Papa bilang panas itu bisa dipindahin? Sama kayak ini. Ini kan papaya nih. Sebelum masuk kulkas kan dia memiliki panas dong. Aku tahu. Hmm. Tunggu. Kan ada pepaya nih. Kan kalau dikasih api pepayanya, malah pepayanya terbakar. Nggak bisa. Papaya nggak bisa terbakar. Terus kemana? Awas jatuh, sayang. Kenapa? Karena papaya bukan bahan bakar. Aku tahu. Bahan bakar itu gini, sendok. Papaya bukan bahan bakar, jadi papaya nggak bisa terbakar. Ini kan ada sendok. Kalau dikasih apinya di sendok, terbakar. Terus apinya malah ke sini. Tangan kita bisa panas. Itu yang Papa bilang perpindahan panas. Panasnya pindah dari sini ke sini. Oke, sebentar. Diam dulu, Papa ceritain. Apa itu dingin? Dingin adalah ketiadaan panas. Aku tahu. Apa? Kan ada dingin. Sama seperti gelap. Apa itu gelap? Gelap adalah ketiadaan cahaya. Kan ini dingin kan. Kan tadi hangat. Kalau dia sebelum kita taruh di kulkas, kita perlu hangat. Baru taruh di kulkas. Ya. Fungsinya kulkas kan membuat benda yang panas menjadi dingin. Oke, gimana cara kerjanya? Jadi, tadi kan panas energi kan? Sepakat kan? Panas adalah energi. Panas yang berada di dalam pepaya itu diserap oleh kulkas sehingga pepayanya jadi dingin. Aku tahu. Kan ada pepayanya di meja. Kalau anginnya menarik ke pepayanya jadi dingin. Betul. Nah, begitupun dengan kulkas. Di dalam kulkas itu ada udara. Udara tadi diserap energi panasnya oleh kulkas. Ketika udara memiliki ketiadaan energi panas, dia menyerap energi panas dari pepaya. Nah, gitu. Kan gini. Sendok. Ada sendok kan? Ya. Hangat. Di meja. Kan ada pepaya sama garpu. Sama sendok di sini. Terus kan ada di meja sini. Anginnya malah masuk ke payanya sama sendok sama garpunya. Nah, itulah yang aku perlu ngomong. Dan ini kalau kita taruh di kulkas itu langsung tambah dingin. Nah, jadi Papa kan tadi jelasin, udara itu dibuat ketiadaan energi panas sehingga energi panas yang ada di dalam pepaya itu pindah ke udara.
Pertanyaannya adalah bagaimana membuat udara di dalam kulkas itu kehilangan energi panas. Artinya ada panas dari udara di dalam kulkas yang diserap oleh apa? Aku tahu. Diserap oleh apa? Freon. Freon itu apa sih? Freon itu gas. Gas kayak gas buat lobby kalau bensinnya habis gitu. Itu gasoline. Tapi gas di sini adalah benda wujud gas, bukan cair, bukan padat. Dia adalah gas, namanya freon. Freon ini fungsinya menyerap panas dari dalam kulkas, udara Aku dalam tahu. kulkas. Aku tahu. Kan ada kulkas. Terbuka kulkasnya. Terbuka terus. Terus habis anginnya. Udara dinginnya tadi lepas. Iya kan? Nah, Udah habis anginnya. bukan habis. Habis angin. Bukan habis. Gini. Tadi kan kita sepakat tuh di dalam kulkas udaranya dingin. Karena energinya kan diserap sama freon, energi panasnya. Maka ketiadaan energi di dalam udara di kulkas, ketika pintu dibuka, udara yang kehilangan energi tadi akan menyerap energi lain. Dari mana? Dari lingkungan sekitar kita, dari luar kulkas. Aku tahu. Kan ada. Makanya pintunya harus ditutup rapat. Kan tadi itu ada kulkas. Terbuka terus. Terus pintunya terbuka terus. Terus semuanya anginnya ke kita sama ke orang lain. Iya. Karena anginnya itu bikin kita kedinginan. Iya. Kenapa bisa kedinginan? Karena Karena udara yang tadi kehilangan energi panas menyerap energinya dari apa? sama semuanya. Betul, makanya yang lain itu merasa dingin karena kita melepas energi panas kita ke Aku tahu. udara dingin. Kan aku tahu. Kan ada awan di atas kan. Ada awan. Terus? Kan habis awan hujan. Jadinya kita kedinginan. Kan habis kalau udah selesai kan becek lantai. Itu jalannya. Terus ada mobil. Kepleset. Habis kepleset langsung terbalik. Nah, Kan awannya itu membuat ada sesuatu di airnya. bukan. Itu kita next chapter Papa ceritain ada namanya hydrofilm. Nah itu. Nanti itu next chapter Papa ajarin sains apa itu hydrofilm. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan perpindahan kalor. Sekarang udah tahu kan bagaimana cara kerja kulkas? Udah. Kira-kira begitulah cara kerjanya AC. Oke? Besok kita jadi guru IPA. Pak, Nah, aku tahu. Kan ada hujan. ada hujan. Kan ada hujannya. Kan ada awan. Turun hujannya. Turun hujannya. Habis turun hujannya. Terus jatuh ke jalannya. Udah selesaikan awannya. Awannya jadi putih. Terus habis itu ada kan udah kan jatuh ke lantai. Terjatuh ke lantai. Kan ada mobil sama sepeda motor nggak lihat jalan. Kalau kepleset. Iya. Kepleset. Ya. Mobil sama sepeda motornya di dalam airnya. Karena itu air digunakan buat minum. Dan air membuat kepleset mobil atau sepeda motor. Kita
bukan minum sama kepleset. Apa sih? Kepleset itu kan ada hujan. Iya, itu next chapter. Ada namanya hydrofilm. Jadi gini. Papa ajarin. Ketika ban berada di atas aspal, ban itu menggigit aspal. Ada namanya koefisien gesek. Nah itu. Nah, Gigi. betul, ada Gini. koefisien gesek. Ini kan ada sepeda motor, Ya, nggak ada airnya. ya. Sepeda motornya nggak lihat jalan. Iya. Ntar dulu papa ceritain. Tahu. Motong aja. Nih lihat di kaca. Kaca ini licin nggak? Licin kan? Oke, sekarang coba pegang tangan papa. Licin nggak? Nggak kan? Nggak. Nah, kenapa berbeda? Aku Karena tahu. apa? Karena dengan lembek sama keras. Bukan itu. Karena di sini tidak ada, karena koefisien geseknya kaca kecil. Koefisien geseknya tangan papa itu besar. Kalau tanganku, Semakin kasar permukaan, semakin besar koefisien geseknya. pegang. Tuh, beda tuh, licin tuh. Ya. Nanti papa Oke. yang kalah. Nanti dulu, diam dulu, papa jelasin. Oke. Ban itu bergerak butuh koefisien gesek. Ban sama aspal itu harus menggigit. Ini bayangin ini ban nih, ini ban. Ini aspal nih. Kalau misalkan koefisien geseknya nggak ada, kalau licin, kira-kira ban ini bisa berada di sini atau dia bisa mobilnya kepleset. Aku tahu. Kalau licin jadinya kepleset kan? Nah, awalnya ini nggak licin, kering nih. Kalau Papa. Ava kasih air, jadinya licin. Air itu berada di antara ban sama aspal. Dia melapisi aspal. Tunggu. Diam dulu. Air ini melapisi aspal berbentuk hydrofilm. Sehingga bannya ini tidak bisa ngigit dengan aspal, jadinya licin. Aku tahu, Pak. Jadi bukan soal panas lagi ini. Aku tahu, Pak. Dan bukan soal kita minum air jadi licin. Aku tunggu, Pak. Apa? Kan ada sepeda motor sama mobil. Ya, Ketabrak. mobil sama motor ketabrak. Terus ada sesuatunya di bawah. Di bawah apa? Ada sesuatu. di Apa? bawahnya. Apa itu? Itu batu. Hmm? Kalau ketabrak bersama, terus ketabrak, malah Lopi sama sepedanya jatuh.